Ramadan ini yang pertama adalah sebenarnya mengajarkan kepada kita, mengajarkan kepada umat Islam ini apa? Seperti yang Rasul nyatakan, Ramadan itu sebetulnya adalah kalau kita kaitkan dengan sabda Rasul apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an." Saum yang benar, saum yang diterima oleh Allah, saum yang bernilaikan, yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dengan saum itu menjadikan dia hamba Allah yang ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Itu menjadi hamba Allah yang betul-betul beribadah kepada Allah, mengisahkan, mentauhidkannya dan bebaskan dari kesyirikan. Karena kalau kita menjalankan puasa, nggak menyadari tentang kita bisa sampai ini, hari ini punya itu, diberi kelebihan ini, kelebihan itu, adalah nggak menyadari dari Allah, itu berarti belum sampai. Nah makanya ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an. Ini yang pertama. Dan ini intinya sebetulnya. Ketika kita menjalankan saum Ramadan, tapi kita tidak menjadi hamba yang betul-betul beribadah kepada Allah, ya berarti formalitas saja. Udah ibadah tapi nggak melepaskan diri dari kesyirikan. Apa kata Rasulullah? Yuk menghangatkan suasana, kita baca hadis Nabi. Hadis ini sahih datang dari Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang dia mati dan dalam keadaan tidak musyrik, tidak mensekutukan Allah, artinya dia betul-betul ibadahnya karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah, artinya mengisahkan, mentauhidkan Allah. Orang yang mati seperti ini dalam tergolong orang yang betul-betul ahli ibadah, orang yang ibadah dan dia mentauhidkan Allah, tidak syirik, maka baginya surga. Amin ya. Yang kedua, kebalikannya. Dan barang siapa yang dia mati di awal hidupnya memang nggak beribadah, lebih-lebih lagi dia melakukan kesyirikan, dakhalan nar, maka dia akan menjadi penghuni. Jadi Ramadan itu mengajarkan kita agar kita sendiri sadar sebagai hamba Allah. Namanya hamba akan melakukan yang terbaik untuk penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Bapak Ibu, baik itu ibadah sholat, puasa, haji, umrah, zakat dan seterusnya, itu bukan kepentingan Allah. Karena kita hebat ibadah kita, maksimal ibadah kita, Allah ya nggak butuh ibadah kita. Itu ibadah untuk diri kita sendiri. Yang Allah berikan bonusnya adalah yaitu di akhirat, yaitu surganya Allah salah satunya. Makanya orang yang beriman itu betul-betul hendaknya dengan Ramadan ini betul-betul terpacu. Seperti dalam motivasi itu apa itu? Berpacu dalam ibadah. Jangan melodi. Berpacu dalam ibadah, berpacu dalam amal soleh. Kira-kira Bapak Ibu tulis nih, mana ya ibadah yang belum saya lakukan? Oh saya sudah lakukan, tapi kok belum maksimal? Ya dimaksimalkan. Oh saya sudah lakukan tapi masih kurang, ya tingkatkan. Ya, contoh, kan ibadah yang termasuk dan yang kita tingkatkan di bulan Ramadan ini yaitu memperbanyak doa, zikir, istighfar, ya, doa, zikir, istighfar, sholawat Nabi dan mendoakan orang lain. Ya. Mana yang belum kita doakan? Ya, salah satu doa yang hendaknya kita minta, ya Allah, kalau nggak bisa doa yang bahasa Arabnya, ya Allah bebaskan ya Allah, lepaskan ya Allah, ganti ya Allah, coret ya Allah nama-nama dari kakek nenekku, orang tuaku, keluargaku, saudaraku yang termasuk ahli neraka, coret, ganti ya Allah agar mereka menjadi ahli surga. Itu doa salah satunya yang hendaknya kita minta Bapak Ibu. Selama orang tua
saudara keluarga kita ini tidak melakukan kesyirikan, insya Allah doa itu akan dikabulkan, dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Ramadan ini betul-betul mengajarkan kepada kita. Contoh lagi, sholat duha. Jaga betul ini di Ramadan ini khususnya. Itu apa? Menjaga dua amalan besar ini, sholat rawatib dan sholat duha. Ya, coba saya mau tanya pada Bapak Ibu jamaah sekalian, Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu pikirkan, yang Bapak Ibu ketahui tentang sholat rawatib? Apa itu sholat rawatib? Sholat rawatib adalah yang dilakukan dari yang mengiringi sholat wajib sebagai tambahan penutup dan menjadi penutup kekurangan-kekurangan dari. Kalau hanya seperti itu bagus benar, tapi rasanya kurang menggigit. Tapi mulai hari ini kuantum kita. Ketika Bapak Ibu disebut apa itu rawatib, maka ingat hadis Nabi yang maksudnya barang siapa yang dia menjaga 12 rakaat atau 10 rakaat yaitu sholat rawatib, maka di akhirat nanti Allah akan bangunkan rumah atau istana di surganya Allah. Itu dengan itu kita akan termotivasi dibanding sekedar kita sholat rawatib adalah sholat yang dilakukan mengiringi sholat wajib sebelum dan setelah. Tapi ketika kita yang kedua tadi, insya Allah kita akan terpacu untuk menjaganya. Kemudian kalau duha, Bapak Ibu biasanya duha yang masih sering dilakukan, dua-duanya benar sih. Cuman saya mau tanya, duha itu yang Bapak Ibu sering lakukan yang 2 rakaat atau 4 rakaat? Yang sering, yang betul-betul istiqomah 4. Prakteknya yang 4 atau 2? Jangan kayaknya 4 tapi prakteknya 2. Andaikan 2 pun Bapak Ibu, tapi 2 rakaat ini bisa mengalahkan yang 4 rakaat. Kok bisa? Ya dari rakaatnya, tapi dari bacaannya. Mulai hari ini Bapak Ibu bisa praktekkan. Gimana? Rakaat yang pertama baca 7 surat. Rakaat yang kedua 7 surat lagi. Walaupun masih 2 rakaat, kalaupun belum meningkat rakaatnya, tapi yang dibaca 14 surat. Gimana prakteknya? Allahu Akbar, rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca An-Nas. Bismillah, selesai Al-Falaq. Selesai Al-Ikhlas. Selesai Tabbat. Selesai Idza aja. Selesai Al-Kafirun. Selesai satu lagi Inna A'tayna. Berapa surat? 7 surat. Rakaat yang kedua dibalik aja dari Inna A'tayna. Berakhir dengan An-Nas. Itu sudah berapa surat akhirnya? 14 surat. Ini bisa mengalahkan yang 4 rakaat tadi. Kenapa? Semakin banyak yang kita baca, ya, semakin lama kita dan ditambah dengan khusyuk tumanina tentunya pahalanya lebih besar, ya. Walaupun rakaatnya memang kalah, tetapi dari sisi bacaannya dia melebihi, ya. Nah tentunya kalau bisa ya sudah 4 rakaat, wah kalau 4 rakaat berapa surat itu? Wah capek Ustaz. Capek itu karena kita nggak membiasakan diri Bapak Ibu. Sebetulnya kata kuncinya apa? Bisa karena biasa dan membiasakan diri dengan minta pertolongan kepada Allah. Ringan semuanya insya Allah. Amin. Maka doa yang diajarkan oleh Nabi itu baca Bapak Ibu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada yang dapat memudahkan segala urusan ini kecuali urusan yang Kau mudahkan ya Allah. Ya Allah, tidak ada yang membuat susah sedih resah gelisah itu yang dapat menghilangkan kecuali Engkau ya Allah. Minta kemudahan pada Allah, minta diri kita dijauhkan dari si
keresahan, kegelisahan, ketidaknyamanan dalam kehidupan, kesedihan apalagi jangan. Karena memang sebenarnya sih orang itu sedih ternyata hanya gara-gara satu hal. Bapak Ibu, ternyata orang itu sedih karena satu hal aja. Apa itu? Pak Nabi mau jawab apa? Orang sedih karena satu hal aja, yaitu karena nggak gembira dia. Ya, sebab kalau orang itu gembira nggak sedih. Orang yang sedih nggak gembira. Baik ya. Jadi ini tarbiyah yang pertama. Ramadan ini mengajarkan kepada kita, mendidik kita agar kita betul-betul bisa menjadi betul hamba Allah yang beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Kemudian yang kedua, Ramadan ini mengajarkan kepada kita yaitu agar kita bersabar dengan ujian yang Allah berikan kepada kita. Terutama tentunya ujian yang tidak menyenangkan, ujian yang tidak enak. Saya cepatkan. Yang ketiga, Ramadan ini mengajarkan kepada kita juga, selain memang targetnya adalah yaitu la'alakum tashkurun, menjadi orang yang bersyukur, yaitu Ramadan ini mengajarkan kepada kita agar kita juga pandai, agar menjadi orang yang pandai bersyukur dengan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Hati-hati, salah satu tanda bersyukur itu berjiwa ibadah, berjiwa akhirat. Karena dalam surat dijelaskan, celakalah, celakalah, celakalah. Siapa yang celaka? Itu orang yang pakainya lebih baik daripada amal ibadahnya. Untuk urusan dunia, hura-hura maksiat dan dosa, na'udzubillah dzalik, dia gampang sekali mengeluarkan harta di jalan syaitan, tapi sulit sekali mengeluarkan harta di jalan Allah. Ya. Nah, kan Ramadan ini mengajarkan kita harus banyak bersyukur juga tadi. Cuman kalau saya tanya, Bapak Ibu pingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Sebelumnya gini Pak, Bu, kalau sabar itu kan kaitannya dengan hal-hal yang gak enak, yang menyakitkan, yang susah, yang ketipu, ditipu, sakit, kena musibah, halangan, jatuh, kematian, ya, kematian dari orang yang kita cintai. Pokoknya lebih banyak dengan yang nggak enak-enak. Kalau syukur itu kan kayaknya dengan yang dimudahkan oleh Allah. Kendaraan punya, uang punya, ini punya. Tapi berapa banyak orang nggak bersyukur? Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, pingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Syukur, jadi nggak sabar. Gimana Bu? Bapak Ibu mau masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting yang kita lakukan, apakah dinilai oleh Allah itu sabar, ataukah yang dinilai Allah itu syukur? Yang penting kita lakukan saja. Karena sebenarnya Allah menguji kita hanya dengan dua hal saja Bapak Ibu. Kalau kita lulus dengan ujian ini, surga jaminannya. Ya. Jadi saya ulangi, sebenarnya Allah menguji kita hanya dengan dua hal. Kali ini saya juga umumkan, jamaah Masjid Ar-Ridha, siapa yang di Ramadan ini mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah spesial istimewa. Saya umumkan, siapa di bulan Ramadan ini jamaah Masjid Ar-Ridha, Bapak ataupun Ibu, mampu menghatamkan Al-Quran 3 kali, maka akan mendapatkan hadiah spesial istimewa dari pengurus pembina Ar-Ridha, ketua DKM dan pengurusnya. Saya yang umumkan loh Pak ya. Bukan dari saya loh ya. Astagfirullah. Tapi rumah saja itu. Hadiah yang terpenting adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yaitu Ramadan mengajarkan kita syukur. Kemudian yang keempat apa? Ini Ramadan ini mengajarkan kepada kita, mentarbiyah kita agar kita semangat dan disiplin terhadap kebaikan ibadah dan amal soleh. Dan itu kita rasakan betul. Di Ramadan ini lebih teratur. Baca Qur'annya, zikirnya, doanya.
kehidupan kita tuh jauh lebih sehat, jauh lebih banyak bermakna dibanding di luar Ramadan. Jin apa Jin? Makanya apa? Ramadan ini sebetulnya betul-betul mengajarkan kita gimana kita selalu semangat, ya, disiplin terhadap kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ayo Bapak Ibu, bergegaslah. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama, waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati, nggak semangat juga mati. Tapi alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal soleh. Amin, gitu dong. Bapak Ibu jamaah sekalian, mohon maaf, Bapak Ibu pernah nggak malas dalam ibadah? Pernah malas dalam ibadah? Tanggal berapa? Terus gimana caranya Ustadz biar gak semangat? Ya, bagaimana caranya biar gak malas? Semangat. Biar semangat gimana caranya? Jangan malas. Ya, jadi biar gak malas semangat. Biar semangat, jangan malas. Nah, kata Imam Syafi'i apa? Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Dan jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Udah aja nggak usah bergaya-gaya ada kita. Karena orang mati itu yang menyertai tiga: hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Tapi harta dan keluarganya balik. Maka di poin ini mohon maaf, kata kunci yang perlu kita baiki, yang perlu kita sayangi, yang perlu kita senangkan, yang perlu kita cintai adalah diri kita sendiri ketika menghadap Allah dengan bekal yang terbaik. Salah satunya Bapak Ibu, saya ingatkan betul, jenengan yang sampai hari ini belum berwasiat wakaf, maka berwasiatlah wakaf. Saya contohkan begini. Kalau kita mati, ya, kita punya uang katakanlah 1 M. Kalau jenengan kita ini berwasiat itu bisa kita menggunakan sepertiganya. Berarti yang 300 juta bisa kita wasiatkan wakaf jariah untuk diri kita. Tapi mohon maaf, ketika Bapak Ibu belum berwasiat, kemudian panjenengan meninggal, maka harta itu hanya menjadi waris. Waris sangat tergantung dengan anak kita. Ya Pak ya? Anak saya solihah Ustadz, anak saya solih Ustadz. Sebelahnya gimana? Bukankah memang Allah kasih rezeki kita itu untuk memaksimalkan? Mungkin kita maksimalkan kok. Sekali lagi, mungkin nggak, kira-kira saja. Ketika kita meninggal dan kita belum berwasiat, kira-kira anak kita nih mungkin nggak dia akan berwakaf sebanyak yang kita inginkan, yaitu kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran sepertiga, misalkan 1 M berarti 300 juta. Mungkin nggak Pak kira-kira? Kayaknya kecil kemungkinan Pak. Jangan bilang duit Pak, rumah. Saya bilang ke istri saya gini, saya contohkan aja. Astagfirullahaladzim. Ini untuk share, saya motivasi. Saya bilang, ya, kalau aku meninggal, dari rumah ini yang sekian, ya, wajib diwakafkan jari atas nama. Kalau enggak kamu berdosa. Saya bilang ke anak-anak saya, kalau enggak